Sekali lagi saya mengatakan bahwasanya tahun 2024 hingga tahun 2025 Indonesia genting kepemimpinan. Masyarakat berhak bertanya atau patut bertanya, apakah kamu tujuannya jadi pemimpin akan mencari kehormatan, golek derajat, pangkat, lan semat? Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Ini kita rekaman di tahun 2021, masih tahun 2021. Namun kita tahu sendiri bahwa di sudut-sudut kota, dimanapun juga itu istilahnya, sudah mulai bermunculan baliho-baliho politikus, yang mana di situ ada yang secara langsung mencantumkan angka 2024, mungkin nantinya ingin nyapres atau ingin menjadi pejabat, menjadi DPR dan lain-lain. Dan lalu selain itu ada juga bermunculan hasil survei dari lembaga-lembaga survei yang katanya independen begitu. Di situ meninjau atau mensurvei elektabilitas dari masing-masing kader partai yang sekiranya menonjol di mata masyarakat begitu. Namun dalam hal ini kan kita masih dalam suasana pandemi dan istilahnya secara batin itu dalam kondisi ketidakpastian arah dan tujuan kedepannya begitu, Mbak. Ya dari berbagai macam problem lah begitu. Yang ingin saya tanyakan, proses kepemimpinan nanti itu seperti apa, Mbak? Apakah akan memunculkan orang-orang seperti yang ada di baliho dan kajian-kajian survei, atau bagaimana menurut pandangan batin atau pandangan metafisik panjenengan, Mbak? Tapi ulo salam yo atur padya wismutono santara. Om wilahing jati nuhuni ajat-ajate leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Menggaris bawahi pertanyaan itu kan arahnya belum apa-apa, urung apa-apa wis pada magang begitu, ya kan? Arahnya urung apa-apa wis pada magang, sedangkan kondisi pandemi dan sebagainya menurut sudah onjon-onjonan survei gitu, kondisi pandemi ini terlupakan seolah-olah ya, sementara kalau lagi agak naik itu nanti berduyun-duyun memberikan simpatinya seolah-olah gitu. Namun fokusnya terhadap kepemimpinan lah. Sedangkan perahu itu kendaraan, kalau masih Republik ini kan ya, masih kendaraannya itu bisa dibaca. Maksimal itu ada 3 calon, maksimal mungkin, atau bahkan 2 calon, ya kan? Okay. Karena perahu ini kan harus pakai kendaraan partai nih. Okay. Nah, kalau partai besar itu sudah bergabung dengan partai besar pula, dapat 1 ibaratnya. Okay. Nah, partai yang kecil paling 1, ya kan? Nah, ini kan sebuah kerunyaman yang bagaimana sih arahnya ini, prosesinya nanti apakah kan ada itu yang warna merah juga sudah pasang baliho di mana-mana, yang warna kuning juga pasang baliho di mana-mana. Lalu yang warna hijau ini belum begitu nampak dan sebagainya, dan lalu seolah-olah pingin dipilih gitu loh, urung apa-apa sibuk kepengen dipilih lah, padahal kendaraannya pun belum tentu lah. Dia beranggapan kondisi itu alam akan seperti ini terus ya, padahal kan tidak jelas juga. Bisa jadi nanti ada sebuah kejadian yang ibaratnya force majeure yang mengubah segalanya, bisa jadi begitu. Namun saya akan merana ke sana jika masih demikian ya. Jika masih demikian dalam artian kepedulian pemimpin terhadap rakyatnya ya,
kepedulian pemimpin terhadap rakyatnya tidak setulus-tulusnya. Artinya tidak sesuai dengan acuan promosi ya Pak ya. Cara anunya itu dengan apa? Cara anunya konstituen apa itu? Ya, acuannya promosinya, lalu prakteknya antara promosi dan realisasi itu cenderung 20% apa 15%, bahkan 10%, mungkin maksimalnya itu 35% perhatian terhadap konstituen apa ya, itu saya bahasanya aja susah itu. Lah, niscaya saya meyakini seyakin-yakinnya bahwa tahun 2024 masyarakat, kalau sekarang kan ada istilah krisis kepercayaan, ya kan? Krisis kepercayaan akan makin krisis kepercayaan pada tahun 2024. Andai kata terjadi wani piro taruhlah ya. Sekali lagi, apabila kondisi masih demikian, kedepannya itu makin krisis kepercayaan. Paling andai kata terjadi normatifnya pemilihan itu ya model masyarakat sekarang NPWP, nomor piro wani bayar piro cara nune. Lah ini sangat memalukan bagi bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, lalu tingkat penalarannya, tingkat penalarannya tidak Pancasilais taruhlah. Lah ini sudah merupakan rahasia umum ya, yang bahwasanya nomor piro, wani piro, NPWP itu sudah banyak masyarakat yang mengatakan. Intinya yang penting sekarang pemilihan ya NPWP, nomor piro, wani piro gitu loh. Lah ini kan tidak akan mencerminkan hal yang kedepannya itu makin bagus, tapi jelas makin menindas. Artinya sekarang kalau hitung-hitungan masyarakat telah menghitung demikian, pejabat pun kan menghitung ya. Setelah jadi itu kan menghitung. Artinya kondisi bangsa ini akan lebih tidak menentu, akan lebih konyol, lebih kopior, karena sekarang taruhlah hasil survei memungkinkan. Tapi apabila sistem NPWP ini masih bergulir, taruhlah otomatis kan merengkuh atau kerjasama dengan investor, ya kan? Investor ya sama juga. Kamu berani berapa setelah jadi akan aku modali begitulah. Lah ini carut mautnya keadaan nanti. Saya saja yang yakin. Tapi ya jangan diyakini gitu loh. Apabila hal ini masih berjalan, saya memprediksi gitu aja lah kalau meramalkan kan itu besar kemungkinan atau dimungkinkan Indonesia tahun 2024 nanti sampai dengan tahun 2025 adalah genting kepemimpinan. Sekali lagi saya mengatakan bahwasanya tahun 2024 hingga tahun 2025 Indonesia genting kepemimpinan. Dan lalu masyarakat yang berpihak kepada kebenaran secara umum ya, berpihak kepada kebajikan kalau menurut saya, yang bahwasanya yang punya kepedulian, punya rasa bela bangsa, cinta tanah air, kemana ini? Saya akan melaju yang bahwasanya masyarakat berhak bertanya. Masyarakat berhak bertanya atau patut bertanya, apakah kamu tujuannya jadi pemimpin akan mencari kehormatan, golet derajat, pangkat, lan semat gitu loh. Artinya saya meyakini bahwasanya nanti masyarakat seperangan ya sebagian masyarakat yang kritis, yang masih punya rasa bela bangsa, yang masih cinta tanah air, niscaya akan timbul pertanyaan dan akan ada sebuah gemboran. Mari kita mencari pemimpin yang sejati, yang bahwasanya, kamu, engkau akan mencalonkan presiden atau DPR? DPR dulu apa presiden dulu nih nanti? DPR dulu. Biasanya DPR dulu ya. Lah, iyo taruhlah akan mencari jabatan, harkat, martabat demi harkat dan martabat bangsa, atau sekedar mencari pangkat dan semat itu harta gitu loh. Artinya masyarakat sekarang pun sesungguhnya patut bertanya, kowe jane guli dadi pemimpin ki arep golek derajat, pangkat dan harta benda, atau kamu akan betul-betul memikirkan masyarakat, mensejahterakan rakyat. Lah ini kegentingan nanti, niscaya saya berharap sih tidak terjadi kalau kemarin itu people power, justice people dan sebagainya. Saya berharap tidak demikian. Namun kritisnya masyarakat yang cinta tanah air, akan ada perangan masyarakat yang akan mencari pemimpin yang sejati. Intinya kemungkinan tahun 2024 ya,
kemungkinan ada ketidakmulusan dalam proses pemilihan ini. Saya tidak menyatakan hal yang lain. Ada ketidakmulusan atas pemilihan pemimpin negeri ini termasuk legislatif dan eksekutifnya atau presiden dan DPR-nya akan terjadi hal tidak mulus. Artinya ketidakmulusan ini niscaya akan terjadi dan masyarakat akan terbagi dua perangan. Masyarakat yang gerubyuk kurang ngerti rembug atau belum melu seton, dan masyarakat yang cinta kepada tanah air niscaya akan ngungal ke dodo. Mungkin ya kamu akan saya angkat jadi pemimpin, akan saya pilih, namun tujuanmu itu apa? Bisa jadi demikian. Intinya saya mengatakan bahwasanya tahun 2024 hingga tahun 2025 niscaya Indonesia akan genting kepemimpinan. Nah ini nun sewu Mbah. Mungkin ini saya juga dari penjelasan panjenengan jadi menangkap nggih. Mungkin saja ini juga sudah diprediksi oleh para pejabat di sana bahwa kan sekarang lagi rame nih Pak Jokowi 3 periode, Jokowi 3 periode begitu nggih. Nah, mungkin karena tidak ada orang-orang atau calon yang memungkinkan jadi sehingga Pak Jokowi diajukan lagi menurut panjenengan kepripun niki Mbah? Ini kan begini Mas, sekarang yang namanya manusia makin hari makin tua. Nah, Pak Jokowi, kekuatan Pak Jokowi kira-kira sangat mohon maaf, Bu Megawati sangat berbicara apa tidak? Oke. Nah, apabila Bu Megawati nanti ibaratnya sudah sangat sepuh, saya nggak mengharapkan mati dan apalagi mendoakan gitu ya, sudah sangat sepuh, lalu kompetensinya atau pengaruhnya sudah tidak senyalinya itu tidak seperti sekarang, sudah menurun. Kira-kira yang di bawahnya mungkin nggak ini, mohon maaf, partai terpecah. Saya nggak mengatakan PDI ini akan terpecah, nggak ya. Partai terpecah menjadi dua kan, kita sudah belajar dari kemarin, PAN gitu dan sebagainya itu kan akhirnya dua lah, rebutan partai, rebutan kursi itu kan sudah biasa Mas. Lah ini yang menyebabkan nanti makin mungkin ada kejadian yang seperti itu, yang makin masyarakat tidak percaya dan lalu genting kepemimpinan. Sedangkan kekuatan Pak Jokowi saya yakin masih ada Ibu Mega ya. Itu terutama karena kendaraannya. Sekarang Mbak Puan atau Bu Puan Maharani itu kan ya mohon maaf belum seprofesional seperti ibunya ya kan, dalam mengkondisikan ibaratnya para anggotanya, para kalau ini apa warga PDIP, kader-kadernya gitu ya, itu kan tidak selihai ibunya. Lah ini saya yakin nanti partai akan tubrukan, kan ada itu istilah apa, cara koalisi ya Pak ya, koalisi A, koalisi B nanti terjadi. Jadi mungkin dari partai inilah akan menambah keruwetan dalam artian berebut kursi kan, wah kamu ikut saya saja wani piro, kamu ikut saya saja wani piro umpamanya begitu loh. Lah ini yang menyebabkan makin genting dan lalu partai ini kan ada masanya Mas, ya kan, ada masanya dan lalu saling benci dan lalu saling mohon maaf caranunya saling hujat kemungkinan, saling madani dan memaki-maki kemungkinan, karena ini kan doktrin partai itu kan juga semangat ya. Kalau semangat menggelora kan otomatis ada cara anunya itu, mungkin terjadi cara orang yang berkata itu manajemen konflik gitulah, atau sopos-sopos yang tidak jelas. Lah nanti makin memperkeruh lah, kalau carut maut nanti terlalu kasar ya, memperkeruh suasana. Dan niscaya kepemimpinan ya kemarin saja kan mohon maaf itu kan Pak Prabowo belum apa-apa dinyatakan menang. Ini kan nyaris keruh lah caranya, keadaan keruh lah. Besok mungkin akan lebih parah daripada yang kemarin, yang menyebabkan saya menyatakan dimungkinkan tahun 2024 hingga tahun 2025 Indonesia akan genting kepemimpinan. Sekali lagi saya menyatakan ya, dimungkinkan apabila kondisi masih seperti ini ya, cara tata rasanya para pejabat, tata rasanya rakyat juga gitu loh, niscaya tahun 2024 2025 Indonesia akan genting kepemimpinan. Saya rasa demikian. Terima kasih.